Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kondisi di padang mahsyar saat hari kiamat kelak tentu sangatlah padat. Segenap umat manusia akan berada di sana, muslim dan non-muslim. Lantas bagaimana Rasulullah SAW akan mengenali umatnya? Sujud dan juga wudhu adalah amalan di dunia yang akan dijadikan media oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengenali umatnya. Sebab ini pula yang menetapkan sujud dan wudhu mempunyai keistimewaan. Bahkan Rasulullah SAW dapat mengenali mereka lewat bekas tanda dalam sujudnya. Dikutip dalam buku Sifat Salat Nabi, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Tidak ada seorang pun dari umatku kecuali aku mengenalinya nanti pada hari kiamat." Para sahabat bertanya, "Bagaimana engkau mengenali mereka wahai Rasulullah? Mereka berada antara banyak makhluk." Beliau menjawab, "Bagaimana pendapatmu jika engkau masuk ke dalam Sirat? Di dalamnya terdapat puluhan kuda berwarna putih, dan dalam kumpulan itu terdapat seekor kuda yang memiliki hura atau warna cerah di dahinya, dan juga muhazat atau berkaki putih. Bukankah kamu dapat mengenalinya?" Sahabat itu pun menjawab, "Ya." Lalu beliau bersabda, "Sungguh, umatku pada hari itu akan mempunyai wajah yang putih karena sujud, serta anggota tubuh yang putih karena wudhu." Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga bersabda sebagaimana dinukil dari Bukhari dan juga Muslim, "Jika Allah hendak memberikan rahmat orang-orang yang dikehendakinya dari penghuni neraka, Allah akan memerintahkan para malaikat untuk mengeluarkan orang-orang yang beribadah kepada Allah. Para malaikat pun mengeluarkan mereka. Para malaikat pun mengenali mereka dari bekas sujud. Allah mengharamkan neraka untuk membakar bekas sujud, maka mereka pun keluar dari neraka. Seluruh anggota badan anak Nabi Adam akan dibakar oleh neraka kecuali bekas sujud." Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Di samping itu, Rasulullah SAW juga memperlama sujudnya hingga hampir sama lamanya dengan beliau ruku. Terkadang beliau sujud lama sekali karena suatu hal yang terjadi pada beliau, sebagaimana penuturan para sahabat. Pada suatu ketika Rasulullah keluar menjumpai kami di salah satu waktu sholat siang, yaitu sholat zuhur atau sholat asar. Sambil menggendong Al-Hasan dan juga Al-Husain, beliau pun maju dan meletakkan keduanya atau di samping telapak kaki kanannya. Beliau lalu bertakbir untuk sholat dan beliau pun sholat. Beliau memperpanjang salah satu sujudnya dalam sholat tersebut. Sahabat berkata, "Maka aku pun mengangkat kepalaku atau di tengah-tengah manusia. Ternyata anak kecil itu berada di atas punggung Rasulullah, sedangkan beliau masih sujud. Lalu aku pun kembali bersujud." Setelah Rasulullah SAW selesai sholat, orang-orang pun bertanya, "Wahai Rasulullah, engkau memperpanjangkan salah satu sujudmu dalam sholat, hingga aku menyangka telah terjadi sesuatu kepadamu atau engkau mendapatkan wahyu." Beliau pun bersabda, "Semua yang kalian sangka itu tidak terjadi padaku, namun anakku atau cucuku ingin menunggangiku, dan aku tidak ingin tergesa-gesa sampai ia puas memenuhi keinginannya." Hadis riwayat An-Nasai dan juga Ibnu As-Sakir. Masya Allah, ternyata seperti itulah cara Rasulullah SAW kelak mengenali umatnya pada hari kiamat, yaitu dari sujud dan juga wudhu. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi dinyatakan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bahwa umat terbaik sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW adalah umat dari Nabi SAW. Mengapa demikian? Karena umat Nabi Muhammad menyerukan kepada amal ma'ruf nahi mungkar, yaitu melakukan kebaikan dan mencegah keburukan. Bahkan, saking istimewanya dari umat Nabi Muhammad SAW, banyak sekali para nabi yang juga ingin menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Salah satunya diantaranya adalah Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan masih banyak lagi para nabi yang ingin menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Dan berikut adalah keistimewaan dari umat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah sebagai umat akhir zaman, lalu pahalanya dilipat gandakan, mendapatkan syafaat dari Nabi SAW, menangguhkan siksaan di dunia, dianugerahkan malam Lailatul Qadar, dan disucikan seluruh tempat untuk sholat. Dan selain itu, Nabi Muhammad SAW pun juga sangat menyayangi umatnya. Semoga kita menjadi salah satu umat yang selalu berada di sisi, menjadi salah satu umat dari Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan syafaat dan kelak bersama dengan Rasulullah SAW di surganya Allah. Amin. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.